Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Anissa Fatwa Arciana dari kelas 2A dengan NIM K7223011. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi yang akan aku sampaikan pada video kali ini yaitu peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, aku akan menjelaskan mengenai pengertian konstitusi. Apakah konstitusi itu? Konstitusi diartikan dengan undang-undang dasar. Menurut para ahli, konstitusi lebih tepatnya adalah hukum dasar. Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah undang-undang dasar. Konstitusi yang tidak tertulis disebut konvensi. Konvensi adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan. Menurut Sisumantri 1987, suatu konstitusi biasanya memuat atau mengatur hal-hal pokok sebagai aturan dasar dalam negara. Maka, Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah konstitusi dalam arti pembentukan berasal dari bahasa Perancis yaitu constituer, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Pengertian konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara. Sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, maupun campuran keduanya, tidak hanya sebagai aspek hukum, melainkan juga non-hukum. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power, yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Fungsi dasar konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Bagirmanan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara. Konstitusi di dalam suatu negara dianggap penting karena konstitusi tersebut merupakan aturan dasar dari penyelenggaraan negara. Selanjutnya ada tujuan konstitusi. C.F. Strong menyatakan bahwa pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu, setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yakni A. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, B. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Jadi, pada hakikatnya konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, kedudukan konstitusi. Kedudukan, fungsi dan tujuan konstitusi dalam negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari negara oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu, setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, kedudukan dan peran konstitusi bergeser dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak seseorang dalam sistem monarki dan kekuasaan sepihak satu golongan oligarki serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat. Selanjutnya yaitu nilai konstitusi. Berkenaan dengan penilaian terhadap pelaksanaan konstitusi, Karl Lowenstein dalam bukunya berpendapat bahwa ada 3 jenis tingkatan nilai konstitusi, yaitu nilai normatif, nilai nominal,
dan nilai semantik. Perihal nilai normatif konstitusi, Karl Lowenstein sebagaimana dikutip Moh Kusnardi dan Binton R. Saragi dalam buku mereka yang mengatakan bahwa dalam setiap undang-undang dasar ada dua masalah, yaitu A. Sifat ideal dari undang-undang dasar itu teori, B. Bagaimana melaksanakan undang-undang dasar itu praktek. Peraturan hukum yang bersifat normatif ialah jika peraturan hukum itu masih dipatuhi oleh masyarakat. Jika tidak, ia merupakan peraturan yang mati dan atau tidak pernah terwujud. Nilai nominal dari suatu konstitusi diperoleh apabila ada kenyataan sampai di mana batas-batas berlakunya itu. Yang dalam batas-batas berlakunya itulah yang dimaksud dengan nilai nominal konstitusi. Bila konstitusi itu hanya sebagian saja dilaksanakan, karena untuk sementara tidak sesuai dengan keperluan di lapangan, maka konstitusi tersebut disebut dengan konstitusi nominal. Konstitusi dinilai sebagai nilai semantik apabila suatu konstitusi disusun dengan sebaik-baiknya, dengan mencerminkan segala kepentingan rakyat. Tetapi, tentang pelaksananya tidak sesuai dengan isi dari konstitusi tersebut. Secara istilah dan teori, konstitusi seakan-akan dijunjung tinggi, tetapi dalam prakteknya terjadi banyak penyimpangan, sehingga bentuk demokrasi berubah menjadi diktator dan sebagainya. Jika konstitusi itu sama sekali tidak dilaksanakan, maka konstitusi itu disebut dengan konstitusi semantik. Sifat-sifat konstitusi. Konstitusi memiliki sifat-sifat fleksibel atau luas, dan rigid atau kaku, tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi negara memiliki sifat fleksibel atau luas apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perkembangan sewaktu-waktu seiring perkembangan zaman atau dinamika masyarakatnya. Konstitusi negara dikatakan rigid atau kaku apabila konstitusi itu sulit untuk diubah. Sifat konstitusi adalah fleksibel atau rigid ditentukan oleh kriteria-kriteria berikut. 1. Dari cara merubah konstitusinya. 2. Dan apakah konstitusi itu sulit untuk mengikuti perkembangan zaman. Peran konstitusi bagi warga negara. Konstitusi memiliki peran yang sangat penting bagi setiap warga negara. Berikut adalah beberapa peran konstitusi bagi suatu warga negara. 1. Melindungi hak-hak warga negara. Konstitusi menjamin dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, konstitusi menjadi pedoman bagi setiap warga negara untuk menjalankan hak-hak tersebut dengan benar dan bertanggung jawab. 2. Menentukan kewajiban warga negara. Selain memberikan hak-hak, konstitusi juga menentukan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Misalnya, kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk mematuhi hukum, dan kewajiban untuk turut serta dalam pemilihan umum. 3. Membentuk sistem pemerintahan. Konstitusi membentuk sistem pemerintahan dalam suatu negara, termasuk pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 4. Menentukan kriteria kewarganegaraan. Konstitusi menentukan kriteria kewarganegaraan suatu negara. 5. Menjaga kestabilan dan keamanan negara. Konstitusi juga berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara dengan memberikan dasar hukum untuk pemerintahan dan pengambilan keputusan. 6. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pejabat publik. Peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting. Konstitusi dianggap sebagai landasan dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara yang telah disepakati. Dalam konteks ini, konstitusi harus menjadi rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan prinsip, nilai, maksud, dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Konstitusi berfungsi sebagai sumber utama dalam penyusunan undang-undang dan segala peraturan di bawahnya yang melingkupi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, konstitusi membatasi kekuasaan dan menjamin kesejahteraan masyarakat umum. Tujuan konstitusi adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan,
kesejahteraan, serta kemakmuran bersama.